Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Rahmawati, mahasiswa Stikes Rumah Sakit Anwar Medika angkatan 2020 kelas B2 dengan nomor induk mahasiswa 20020200076. Di sini saya akan membahas 3 soal seputar 3 bab yang sudah saya pelajari di perkuliahan semester pertama. 3 bab yang akan saya bahas, yang pertama adalah notasi ilmiah, yang kedua seputar GLBB, gerak lurus berubah beraturan, dan yang terakhir seputar hukum Newton, dan yang akan saya bahas adalah hukum 2 Newton. Oke, masuk ke soal yang pertama tentang notasi ilmiah. Apa sih notasi ilmiah? Notasi ilmiah adalah cara penulisan untuk merubah deret angka dari yang terbesar ataupun terkecil menjadi angka yang lebih sederhana. Dalam notasi ilmiah terdapat sebuah aturan. Yang pertama yaitu, apabila bilangan lebih dari 10, maka pindah koma desimal ke arah kiri dan eksponennya bernilai positif. Yang kedua, apabila bilangan kurang dari atau lebih kecil daripada 1, maka pindah koma desimal akan berpindah ke arah kanan dan eksponennya bernilai negatif. Langsung saja masuk ke soal. Nomor 1. Tuliskan notasi ilmiah dari 0,000000135 meter. Karena bilangan ini adalah bilangan yang kurang dari 1, maka pindah koma desimal akan berpindah ke arah kanan. Kita langsung tulis saja. Kita pindahkan komanya tepat di belakang angka 1. Maka menjadi 1,35 dikali 10. Kita hitung untuk pindah komanya, untuk eksponennya berpindah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berpindah sebanyak 7 kali, maka di atas ini kita tulis negatif 7. Kenapa di sini ditulis negatif? Karena bilangan ini termasuk bilangan yang kurang dari 1, yang berarti eksponennya bernilai negatif. Selanjutnya untuk opsi B. Jumlah molekul dalam air adalah 602 juta. Terkadang jika kita kelebihan 0, kita akan bingung menyebutnya itu apa. Ratus ribu, ratus juta, atau miliar, atau apa. Lah, untuk memudahkannya kita akan menggunakan notasi ilmiah. Dari ini, karena 602 juta adalah bilangan lebih dari 10, maka koma desimal akan berpindah ke arah kiri. 6,02 dikali 10, kita hitung. Awal komanya di sini, kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulis 8. Eksponennya bernilai positif karena dia bilangan lebih dari 10. Seperti itu. Selesai. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2, seputar GLBB. GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan, di mana dalam GLBB ini terdapat 3 macam gerak. Yang pertama, gerak jatuh bebas, di mana V0-nya sama dengan 0. Yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah, dan yang ketiga adalah gerak vertikal ke atas, yang dua-duanya ini memiliki V0. Langsung saja ke soal. Benda berada di ketinggian 50 meter melakukan gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal sebesar 15 meter per sekon. Hitunglah kecepatan benda dengan ketinggian 30 meter di atas permukaan tanah dengan gaya gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Dari soal, diketahui bahwa H1 sama dengan 50 meter. H2 sama dengan 30 meter. Maka H sama dengan 50 dikurangi 30 sama dengan 20. V
mula-mula sama dengan 15 meter per sekon. Dengan gaya gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya kecepatan 30 meter di atas permukaan tanah. Jawab, di sini kita menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali G kali H. Kita masukkan V0-nya 15 kuadrat plus 2 kali 10 kali 20. 15 kuadrat sama dengan 225 sama dengan 400. 225 ditambah 400 sama dengan 625. Ini masih VT kuadrat. Maka VT sama dengan akar 625 sama dengan 25 meter per sekon. Selesai. Soal ketiga. Soal ketiga ini putar hukum Newton. Dan yang saya ambil adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi percepatan berbanding lurus dengan gaya total yang diberikan pada benda dan berbanding terbalik terhadap masanya. Maka hukum 2 Newton dapat dirumuskan dengan sigma F sama dengan M dikali A, atau sigma gaya, total gaya sama dengan massa dikali percepatan. Baik, langsung saja masuk ke soalnya. Sebuah peti dengan massa 70 kg didorong dengan percepatan 0,7 meter per sekon kuadrat. Maka, berapakah besar gaya yang dibutuhkan oleh pendorong peti tersebut? Dari soal, diketahui bahwa massa sama dengan 70 kg. Dorong dengan percepatan sama dengan A, 0,7 meter per sekon kuadrat. Ditanya, berapa besar gaya? Sigma F. Jawab, pakai rumus sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Kita masukkan massa 70 dikali 0,7. Kita buat mudah, jadi 7 per 10. Coret, 7 kali 7 sama dengan 49 Newton. Selesai. Gaya yang dibutuhkan oleh si pendorong untuk mendorong peti sebesar 49 Newton.